maksudnya orang Kristen, ya. Iya, terus. Sesudah itu. Siapa orang Kristen? Siapa orang Kristen sebelum Paulus? Ya. Itu si Paulus itu kawannya menginjil siapa loh? Ya. Siapa orang Kristen? Si Barnabas. Makanya dengar dulu aku ngomong. Kalau kamu ketawa gitu nggak nyambung. Udah ngomong kemana-mana Bu, dengarkan. Jadi bolak-balik aja nanti itu aja kamu tanya, nggak ada yang lain gitu. Dengarkan dulu ya. Disimak sebentar, saya ulangi lagi biar nggak kemana-mana ya. Ibu Tiara yang terhormat, kita membicarakan Matius pasal 24, nomor 23, 24, 25, 26, 27, dan 30. Apa isinya? Waspadalah, aku sudah katakan kepada kalian. Ya, apabila ada yang mengatakan aku di sana, Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Ngerti Bu? Mesias. Ya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jangan kau percaya. Ada orang yang kemudian menulis surat-surat Roma, dia mengatakan pula Mesias ia adalah Elohim. Emangnya dalilnya ada mengatakan aku adalah Tuhan. Emangnya itu ada dalilnya kalau itu bukan Yesus? Ya sekarang jelas. Jelas gimana? Yesus mengatakan pada saat dia turun nanti seperti dia terangkat ke langit. Tubuhnya dia masih memiliki daging akan turun. Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang berdaging atau Yesus tak berdaging? Enggak, kan tadi udah saya jelaskan. Paulus itu ketemu Yesus, bukan inilah rupa manusia. Kalau satu menyimak, yang satu ngomong, yang satu menyimak, yang satu ngomong. Ini metode ini. Lah, oke sudah balik abangku. Lanjut abangku. Salah. Beliau sudah pusing muter-muter, udah nggak nyambung Bang dah. Mic-nya masih belum di open abangku. Oke baik. Jadi duduk perkaranya itu adalah Yesus itu pihak pertama. Pihak kedua itu adalah Bani Israel. Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada Bani Israel muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Yesus, memakai namaku. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Paulus belum ada, penulis Lukas belum ada, penulis Matius belum ada, penulis Markus belum ada, penulis buku Yohanes pun tak ada di situ. Karena catatan-catatan yang saya sebutkan tadi ini, termasuk nasihat Yesus ini, itu adalah catatan yang muncul belakangan. Termasuk yang saya katakan ini, termasuk yang kita katakan Yesus berkata di dalam Matius 24. Jadi ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, itu dia mengatakan waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu, diiringi dengan pihak keempat. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua, Kristus palsu pihak ketiga, nabi palsu pihak keempat. Jadi pihak ketiga nanti akan memilih pihak keempat sebagai nabinya, sebagai rasulnya, yang mewakilkan kekristusannya kepada dia untuk mengajarkan kepada orang banyak agar orang itu menyembah kepada si Kristus palsu. Nah sekarang jadi permasalahan adalah, apakah ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, di situ sudah ada pihak ketiga? Belum.
Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Murid-murid Yesus datang kemudian kepada Yesus di Bukit Zaitun. Mereka berbicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Apa kata Yesus kepada pihak kedua? Kepada pihak pertama, kepada Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda loh, berbicara mengenai tanda. Kalau saudara-saudara Kristen itu memiliki tingkat intelektual tinggi terhadap Bible, maka dia akan nangkap bahwasanya murid pihak kedua bertanya kepada pihak pertama, apa tanda kalau kamu yang datang? Apa tanda kalau yang datang itu bukan kamu? Jadi ada dua yang datang, tapi sama-sama menggunakan identitas Yesus Kristus. Tanda kedatanganku kalau aku yang datang, kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu adalah aku. Yesus tidak berhenti sampai di situ, jangan dipenggal. Jadi kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, taimeong dalam bahasa Yunani, apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Dan dia mampu melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan kalian, orang-orang pilihan juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah pihak kedua tidak pernah didatangi kemudian oleh Yesus setelah dia terangkat ke langit. Murid-muridnya tidak pernah didatangi, gak pernah. Kemudian di tahun 50 Paulus menulis suratnya Galatia 50 sampai 52. Paulus mengaku didatangi nih. Paulus mengaku didatangi. Yang mendatangi Paulus itu siapa? Kata Paulus, Yesus Kristus. Ingat, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus dari langit ke dia, cahaya itu. Bukan dari timur ke barat. Seluruh manusia akan melihatku. Cuman Paulus yang melihat. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Pengikut Kristus. Sekarang ketika datang yang mengaku Kristus kepada Paulus, terjadi nggak tanda? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi Isa tidak ada tanda akhir zaman, itu Nabi Isa palsu alias Dajjal. Nah sekarang Yesus juga berkata sama. Apabila aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Sekiranya Yesus asli yang datang pada abad pertama, maka kiamat sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang palsu, belum kiamat. Apa kata Yesus? Waspada. Jangan kamu percaya. Itu yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Datang dengan jasad, berarti betul adik saya mengatakan tadi itu. Berarti dia datang dengan jasadnya. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 27. Demikian juga nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Tanda ketika anak manusia datang,
adalah manusia akan melihat anak manusia di tengah-tengah langit. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, kembali saya camkan kepadamu. Aku camkan kepadamu. Saya ulangi, kata Paulus. Aku camkan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Yesus ketika datang sebagai anak manusia, yang datang kepada Paulus ternyata bukan anak manusia. Ayo saudara-saudara, sebelum terlambat, nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Nabi Paulus. Dari mana kekristenan didapatkan? Dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak manusia. Siapakah dia? Tanya Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Itulah penyesatnya. Planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu, penyesat, iblis. Dan itulah antikristusnya. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Kak Tiara dibuka mic-nya. Atau Josafat. Kalau saya rebutan buka mic. Pertanyaannya di mana tadi, Bang? Itu, Juma. Cincinmu itu apa dulu? Buka dulu. Buka dulu, ya. Oke. Begini tuh. Ya jangan diambil lagi. Itu hitam semua. Buka dulu. Buka dulu. Ganti. Begini Bang Juma. Dari awal ya. Yang bertemu Yesus sama siapa tadi? Si Paulus ya? Soalnya panjang kali Bang Juma menjelaskan. Harus. Itu yang dibilangnya itu memang si Paulus sama Yesus memang bertemu dia. Iya, antara bertemu. Kristus dengan Nabi nih. Kristus dengan Nabi bertemu. Bukan. Paulus belum bertobat di situ, Bang Juma. Si Paulus ini belum bertobat. Ya, si Paulus ini belum bertobat dia. Jadi menampakkan dirilah si Tuhan Yesus sama si Paulus ini tadi, ya. Ini kata pihak keempat kan? Ini kata pihak kelima kan? Enggak, pertama nih. Yesus belum turun kedua kalinya ya, Bang Juma. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan dulu Ibu, habis itu Ibu tanggapi. Jangan dipotong-potong, Bang Juma. Yesus pihak pertama. Bani Israel pihak kedua. Yesus palsu pihak ketiga. Bani Israel lagi. Pihak keempat adalah nabinya si Kristus palsu. Yang kelima adalah pengikut si nabi palsu. Ini pengakuan siapa? Itu pengakuan Bang Juma, si nabi-nabi palsu ini tadi. Pengakuan pihak kelima. Pengakuan pengikut Paulus. Silakan. Bang Juma, ini ya. Ini si Paulus ini tadi sama Yesus itu beda turun kedua kalinya. Yesus turun kedua kalinya pada di akhir zaman, Bang Juma. Berarti yang turun di padang gurun menuju Damsyik siapa? Yesus asli, itu bukan, Bang Juma, yang turun ke itu dunia bukan ini. Turun, Bang. Itu suatu semacam penglihatan cahaya ilahi gitu loh. Bukan turun dalam bentuk rupa manusia, bukan. Oke. Apa nasihat Yesus? Apa nasihat Yesus? Apabila ada yang mengaku bertemu, syukran sahabat. Masya Allah Panjul. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa kata Yesus? Itu turun kedua kalinya ke dunia ini, Bang Juma. Gini Bang Juma, dengar ya. Dengar, makanya jangan pakai cincinmu itu. Jadi begini Bang Juma. Ya, buka semua. Begini Bang Juma. Memang dasar. Begini Bang Juma. Yesus turun kedua kalinya. Sebelum turun ini ya. Sebelum turun dia nanti. Sebelum turun. Akan banyak nabi-nabi palsu
yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Itu harus kita alami di dunia ini. Dia belum turun ini ya ke dunia ya, belum ya, belum. Alamak, terlalu akan jauh banyak Ibu. Nabi-nabi palsu turun ke dunia. Akan banyak nabi-nabi palsu berkeliaran di dunia untuk mengelabui manusia. Pergilah kau ke sana. Tuhan Yesus ada di sana katanya. Ya, itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kamu jangan pergilah ke situ. Jangan pergi. Jangan kamu turuti kemauan nabi-nabi palsu itu. Ya, siapa nabi-nabi palsu itu? Seperti aku sama si Juma. Itulah kan. Akulah Kristus. Si Juma lah nabi-nabi palsunya itu. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus, Ibu. Saya tidak pernah mengaku bertemu. Maksudnya begini loh, Bang. Silakan. Itulah artinya. Itu perumpamaan dulu kita buat ya, Juma, perumpamaan. Janganlah kamu pergi dari situ. Tetapi kalau kamu lihat anak manusia sudah turun nanti, itulah aku. Pergilah ke sana. Disitulah kedatangan Yesus itu tadi. Turun dia ke dunia, Bang Juma. Ya, turun dia ke dunia ini. Nabi palsu menurut Yesus kalau sabar Bu. Menurut Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua muridnya? Percaya atau jangan percaya? Di mana? Di dunia atau zaman dahulu? Itu tadi. Makanya Saman muridnya diminta percaya atau jangan percaya? Kalau yang dibilangnya itu janganlah kamu percaya, dibilangnya itu yang jangan ditulis percaya. di Alkitab. Artinya begini, jangan percaya. Begini. Menurut jangan saya, percaya. Artinya begini. Yesus mengatakan jangan percaya setelah kalau dia bangkit, setelah dia bangkit naik ke surga, baru datang nabi-nabi dan yang mengaku Kristus, baru itu kamu jangan percaya. Gitu loh. Nah, sekarang Paulus ketemu Yesus kapan? Di abad keberapa, tahun berapa? Kalau itu kurang tahu pasti. Nah, itu masalahnya. Paulus menulis suratnya itu diawali di tahun 50. Berapa tahun jaraknya? Bukankah Yesus Anda imani hanya 40 hari 40 malam setelah keluar dari kubur? Tahun 50 itu siapa yang datang? Ingat saudara, ingat. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya pelan-pelan. Begini Bang Juma, Paulus dengarkan pelan. belum selesai ngomong kami, Bang Juma sudah turun lagi. Ya udah, silakan Ibu, silakan. Begini Bang Juma, kalau Paulus sama Yesus yang apa itu, yang bertemu, itu setelah dia sudah bangkit ke surga Bang Juma. Jadi si Paulus ini orang yang jahat, ya, orang jahat dia. Jadi memusuhi umat-umat Kristen. Lalu menampakkan dirilah Tuhan Yesus sama si Paulus, dibutakanlah si Paulus. Kenapa dia dibutakan? Supaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bertemulah dia sama si Tuhan Yesus ini tadi, bertobatlah dia, ya, bertobatlah si Paulus ini. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang membuat dia jadi si penginjil. Udah, Tuhan Yesuslah yang membuat dia menjadi rasul, ya, bukan dia sendiri yang buat itu. Tuhan Yesuslah dia membuat dia menjadi rasul Paulus. Setelah itu bertobatlah dia jadi si penginjil lah si Paulus ini tadi. Jadi kalau si nabi-nabi palsu ini, kita ini di dunia ini yang dikatakan di Bibel itu, pergilah kamu ke sana, ada Kristus di sana. Jadi Yesus berkata, kamu jangan pergi, soalnya banyak nabi-nabi palsu aku. Jika turun anak manusia, kamu akan datang ke situ. Itulah aku. Kamu jangan mau kehendak nabi-nabi palsu. Itu yang dibilangnya itu Bang Juma. Kita di dunia ini bukan di waktu Yesus menginjil gitu, bukan. Kita di dunia ini. Boleh dengarkan saya, boleh ya? Oke. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 11. Yohanes berapa? Yohanes 16 nomor 11.
Bentar ya. Coba Ibu. Ya, Ibu yang baca, jangan saya. Ya. Yohanes 16. Iya. Ayat berapa? 11. Bentar ya. Yohanes 16 ayat 11. Teman-teman YouTube, semangat Bang. Ayo dibaca Ibu. Bentar. 7, 9, 10 ada. Iya, gini ya. Yohanes semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam hatimu. Ya. Kamu salah ini, Bang Juma. Enggak benar ini yang kamu bilang itu. Yohanes 16 mana ada? Nomor 11. Yohanes 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia dihukum. Yes. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Penguasa dunia ini ya iblis. Nah, iblis. Iblis kan penguasa dunia ini. Nah, sekarang yang berkata di dalam Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, siapa yang memberikan kuasa dunia kepada orang ini? Kepadaku diberikan kuasa, ya Allah memberikan, Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ibu tadi mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia ini memang ada iblis. Nah, iblis memberikan kuasa dunia kepada siapa? Penguasa dunia Yesus, Bang. Nah, Yesus yang sudah diberi kuasa. Yang sudah diberi kuasa. Benar. Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Ini ada dua, Bang Juma. Yang memberikan kuasa siapa? Penguasa dunia ini ada dua, Bang Juma. Hah? Ya, penguasa yang Bukan. Lucu Ibu ini. Penguasa dunia itu Yesus. Diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bukankah di dalam Allah yang maha kuasa di surga. Yohanes 12 nomor 30, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Itu siapa? Iya. Penguasa dunia Yesus. yang dilemparkan keluar. Hah? Yesus dilemparkan keluar. Artinya dilemparkan bukan macam melempar suatu benda gitu loh, Bang. Dilemparkan keluar yaitu yang bukan pengikut Yesus. Udah. Yohanes 12 nomor 30. Bentar. Penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa yang dimaksud di situ? Yaitu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan dia. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia iblis. Penguasa dunia itu Anda katakan Bapa. Penguasa dunia itu Anda katakan Yesus. Sementara Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia yang tidak berkuasa atas diri Yesus? Kamu itu lompat-lompat. Jadi kita yang mana yang kamu bilang itu? Kamu campur gimana Dinda Dita? Gimana? Ayat-ayat itu. Jadi kamu memang pintar membolok-belokkan supaya Kau membolok-belokkan. Yesus berkata penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Itulah karena cincinku itu kamu buat seperti itu. Jadi kalau orang yang lemah imannya pasti menurut kamu, Bang Juma, ya. Nah, karena pengaruh cincin. Jadi karena cincinmu itulah, ya orang kalau lemah imannya betul juga yang dibilang si Juma ini tadi, ya kayak gitu kan.
Nah itu. Jadi kamu kalau memberikan ayat Bang Juma, memberikan ada pengaruhnya ternyata cincin itu ya. Jangan Jadi, kamu tinggal di sana, tinggal di sini jadi gitu loh Bang kembali Juma. kepada tema. Tadi Anda membaca Yohanes 16 nomor 11. Boleh maju ke Benar ya? data nomor 13-nya. Yohanes 16. Boleh masuk ke nomor 16 nomor 13-nya. Ini poinnya di sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Pertanyaan saya. Ketika dia mengatakan, apabila ia datang, dia akan memuliakan siapa? Gimana Bang? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Memuliakan Bapak. Salah. Yang Baca mana tadi ayatnya Bang Juma? Baca Ya selanjutnya. kita lah Bang. Mana tadi ayatnya? Salah. Yohanes 16 nomor 13. Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nomor 14-nya, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul? Yang mana Betul, tadi? Paman. Betul. Yang mana tadi Juma? Makanya Nomor kamu 13, nomor 14, apabila ia datang, nomor dia 14, nomor 15 gimana si Juma ini ngambil apa? makanya pakai ini. Itu cincinmu itu Yohanes. buang dulu itu. Cincinmu itu buang dulu itu. Yohanes 16. Ini bisa beli gereja loh ini, Bu. Yohanes Iya, 16 buang dulu nomor 13 nomor 14. Coba diulang baca. Tolong diulang baca. Waktu kita 16 masih ayat. 13 14 masih di situ aja bertanya ayat. Oke aja Juma, terus dari Juma. tadi kayak ngomong. Cincinmu itu Pertanyaannya buang apa, dulu itu. Bang? Bang Juma, Baca aja pertanyaannya dulu. apa? Dibaca aja Yohanes dulu. sudah. Roh kebenaran yang datang setelah Yesus pergi. Yohanes 13 ayat. Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Yang mana nyari yang dibilang si Juma ini tadi? 13. 14. Nomor Yohanes 13. 16 ayat. 13 dan 14. Pertanyaannya apa Bang? Baca aja dulu. Baca supaya kita ngerti gitu loh, Bang. Mohon dibacakan dulu, please. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Iya betul. Oke. Berarti roh kebenaran itu yang datang setelah Yesus. Betul? Betul, Bang? Setelah Yesus terangkat yang datang adalah roh kebenaran, betul? Betul, Bang? Bang. Hei! Buka mic-nya, Bang. Yang Ngelek Bang.
Yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran, betul? Betul. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Harusnya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Begini, itu yang datang sebelum Yesus. Sebelum Yesus naik bangkit. Artinya begini loh Bang. Kan udah saya katakan tadi di awal. Paulus bukan dinampakkan diri oleh Yesus dengan rupa manusia. Kalau roh kebenaran datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak Bang. Tidak nampak. Kalau Yesus yang datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak rupanya gitu loh. Yesus dan malaikat berkata kalau ia datang, dia datang dalam rupa manusia. Artinya dia itu kan untuk datang kedua Artinya kali dia Bang. itu seperti uyuk manusia loh Bang Juma. Oke, ini sudah kacau materi Seperti kita, sudah kacau. manusia, Sudah kacau. tapi dia melalui roh. Sudah kacau materi kita. Tolong Anda bacakan saya Ibrani 10 nomor 12. Iya, kok kacau? Coba Bukan bacakan saya diri dulu. yang buat kacau. Ini Bukan yang diri bikin yang buat kacau ini. kacau. Anda bikin kacau ini. Ibrani 10 nomor 12. Tolong bacakan saya. Terakhir saya minta data sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 ayat Nomor 12. Ya, jangan kacaukan materi kita. Ayo. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya. Di sebelah kanan Allah. Berarti yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh. Bukan bumi Dia Bang nggak Juma. turun Gimana sih? Begini loh Bang. Loh. Makanya nggak nyambung orang Yesus ini. Ya, nggak duduk nyambung. selama-lamanya. Duduk selama-lamanya di samping Tuhan. Kan tadi udah saya katakan. Yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, begini. Kan udah saya katakan yang bertemu Paulus itu bukan dalam bentuk rupa manusia, gitu loh. Ya, makanya kalau bukan rupa manusia lalu rupa setan. Roh Yesus. Iya, roh. Yang menampakkan Lukas 10 diri kepada nomor 18, iblis datang ke bumi dalam rupa cahaya. Yesus mengatakan iblis yang datang itu namanya malaikat pendosa Bang Juma. iblis, kata Yesus, iblis datang ke dunia dalam rupa cahaya. Lukas 10 nomor 18, itu kata Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus Ibrani 10 nomor 12 baik. sudah duduk di langit selama-lamanya. Berarti yang datang ke bumi itu siapa? Ini kan cerita tentang iblis, begitu toh? Iblis itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk Bisa menyerupai jadi Yesus. Bisa jadi cahaya, bisa jadi ular atau apa, bisa. Nah, sekarang apakah Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Mesias palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia? Pernah. Nah, mana itu? Apanya Bang? Loh, kan Mesias palsunya datang melalui nabinya, dan nabinya ini datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus? Sebenarnya bukan bertemu, itu Mesias yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Artinya makanya contoh itu seperti siapa? Bentar ya Bang. Alamak, berat ini Bang. Seperti Saudara Yudas, seperti Tedeas gitu loh. Saudara gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar kata kalian adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku Yesus harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang.
Aku harus pergi. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh kebenaran? Yesus dan roh kebenaran itu sama, satu. Nah, kalau Yesus dan roh kebenaran itu satu, kenapa dia harus pergi? Kalau ternyata dia adalah roh kebenaran itu juga. Kata Yesus, Begini, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Nah, itu dia. Dia pergi, disalibkan, mati, dan bangkit ke surga. Itu yang untuk menebus dosa kita gitu loh. Itu kalau dia tidak melakukan itu, lagi malah. kepakan bukan lagi dong. mundur. Iya betul. Abang kan mengarah ke situ. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Ya sama aja, Yesus itu ya roh kebenaran. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 26. Kalau Yesus aja sama aja. Coba Anda jelaskan ke saya. Baca dan jelaskan. Apakah yang datang itu Yesus adalah Roh Kudus sama aja dengan Yesus? Silakan. Yohanes 14 nomor 26. Yang lain dengarkan, yang di YouTube dan yang di TikTok ini kurang lebih 5.000 orang dengarkan. Yohanes 14 nomor 26. Apakah Yesus sendiri yang datang? Silakan Anda bacakan. Yang keras. Baca. Yohanes berapa? 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus salahnya di mana? Yang diutus oknum lain atau bukan? Ya sama aja loh, Bang. Loh, Yesus, kok sama Bapa, aja? Allah, Roh Kudus itu sama aja, satu. Kok sama aja? Coba dibaca lagi sebelum mundur ke data nomor 16-nya. Coba dibaca lagi, sekali lagi, Bang. Please. Sekali lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, nomor 16-nya boleh? Yohanes 14 ayat 16, Bang. Iya. Nah, ini kuncinya ini di sini. Siap-siap tepuk tangan yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong apa? Yang lain. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Assalam. Bukan karena cincin ya, tapi Yang karena lain itu, Yesus. loh, Nah, kita jangan yang lain, sepenggal dong. Yang lain, baca teruskan. Di situ jelas dikatakan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu adalah yaitu Yesus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh kebenaran? Gimana, Bang? Dalilnya Yesus itu adalah Roh kebenaran. Silakan. Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Nah, mana? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang. yaitu satu. Seorang penolong lain. Hei, di mana logika Anda? Ini nggak ngerti ini. Di mana logikanya? Bukan logika, tapi kan Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. kan udah saya katakan Yesus dan Roh kebenaran itu satu. Baik Penolong Bapa lain kok maupun Yesus. Abang, penolong lain kok Yesus? Kok bisa? Kok bisa apa aja? Kok penolong lain kok Yesus? Aku akan minta kepada Bapak. Siap komandan. Bapak, tolong utus penolong lain selain daripada aku. Juma. Memang nggak nyambung kalau ngomong ini sama si Juma ini. Roh yang itu. mana yang nggak nyambung, saya atau Anda sih? Yesus minta kepada Bapak agar Bapak mengutus penolong lain. Betul nggak?
Betul. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang Juma? Betul, yaitu mulai kebenaran. Mulai Betul, lagi. Bukan, mulai. betul yaitu roh kebenaran. Artinya begini. Iya, roh penghibur lain. Contoh roh begini. penghibur. Contoh. Saya butuh pertolongan Yesus. Apakah Yesus harus datang dalam rupa manusia detik ini juga? Itu asumsi Anda. Nah, kita berdalil, jangan berasumsi. Bukan kita bilang itu Oke. asumsi katanya. Oke. Tenang. Sekarang mari kita buktikan. Abang Sekarang kan kita mengatakan dalil bahwa Yesus roh kebenaran. Minta dalil toh? Oke, sekarang begini kawan. Coba Kita buktikan. Abang buka Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Nah, terus kalau begitu percayalah kepada Yesus bahwa Yesus sudah. yang roh kebenaran. Dia kan akan saya katakan mengutus. tadi di awal sudah benar bahwa Yesus adalah roh kebenaran. Yesus Di mana menolong, dalilnya? memberikan Yesus loh. Di mana dalilnya Yesus roh kebenaran? Tadi kan udah Tolong. jelas. Di mana roh kebenaran yang lain, penolong lain, penghibur lain yang datang atas nama Bapakku, yang diutus oleh Bapa atas namaku? Mana? Jadi kamu nggak percaya? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran yang datang akan mengajarkan hal yang sama seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Betul atau betul? Betul. Nah, Bani Israel mendapatkan mandat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Betul? Betul. Ketika Yesus datang, menurut Anda atau roh kebenaran yang datang, dia akan mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Betul? Betul Bang. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di 13 surat Paulus itu, Paulus menerima surat untuk untuk Bani Israel. Di mana Paulus mengaku aku diutus oleh guruku Yesus hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Please, bantu saya. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, jangan semua, satu aja. Yesus pernah berkata, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong ucapan ini, kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus atau roh kebenaran yang mengingatkan ucapan yang pernah Yesus ucapkan, di mana Paulus mencatat Yesus memerintahkan dirinya hanya untuk kepada domba yang sesat dari umat Israel. Silakan Anda tunjukkan. Kalau betul itu adalah Yesus atau betul itu adalah utusan Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan menerima pengajaran-pengajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada pengikutnya. Silakan. Apabila pelan-pelan Bang. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, di mana Roh Kudus datang kepada Paulus atau Yesus yang asli datang kepada Paulus mengingatkan kembali, wahai Paulus, aku mengutus engkau hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Pernahkah Yesus pernah mengajarkan itu? Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pernahkah Yesus mengatakan hal itu? Tidak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi Kristus palsu. Sekira cukup saudara, mungkin ada oten yang dibawa. Yesus palsu itu adalah nabi-nabi palsu, Bang Juma. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Udah mengerti, Roh Bang Juma? Kudus datang mengingatkan kembali kepada orang kalau dia itu ucapannya pernah diucapkan oleh Yesus. Misalnya, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Bukanlah dulu Bang Juma. Yohanes 14:17.
Ya, Itu yang Yohanes Yesus katakan. 17. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran melalui Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ma kultum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jangan kau menyentuh aku Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Berarti Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Iya. Mana dalilnya Roh Kudus? Mana dalilmu itu? Coba dulu. Nabi Mana Muhammad, dalilnya? Bang. Mana dalilnya? Kul man kana adu Jibril. Jibril Mana datang dalilmu? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 102. Dinda Dito boleh dibacakan Al-Baqarah ayat 97. Kalau memang Kul nassalahu ruhul qudus Begini min bang, rabbik. begini bang, kita kan Kristen toh, kita nggak mengetahui arti yang abang bilang. Terus artinya aja gitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. iya, kalau Sedangkan memang di dalam kayak kitab- gitu, ya. Enggak, kalau Sedangkan memang di dalam- ada Roh Kudus kebenaran untuk si Muhammad, kenapa di agama Islam dibenarkan dusta? Itulah dulu. Nah, Hai, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Kalau ia kita katakan semakin oke Nah. oke. Mari kita Oke, bahas ini. baik, begini, Bang, Mari kita begini. bahas. Baik, mari. begini. Sabar dulu. Tunggu, Di tunggu, Islam saya diajarkan boleh. Saya sedikit dulu boleh. menerangkan. Begini bang, begini. Oke, Tunggu. silakan. Oke, sedikit saya mau menjelaskan toh. Di sini di ajaran kami Yesus jelas mengatakan dia adalah kebenaran. Oke? Dan juga Yesus mengajarkan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang kepada Yesus. Nah, artinya di situ suatu perbedaan. Kalau dia kebenaran, kalau benar artinya tidak berbuat dosa toh? Iya, silakan. Oke. Di sini kan jelas Yesus mengatakan dan taat seperti ajaran Kristus. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat Anda ya. Mohon maaf Yesus kepada orang Muslim. Mohon maaf Oke, kepada sekarang- saudara Muslim. Berbalik kita berbeda 90 derajat. Artinya di Memang, dalam betul. Muslim, Betul. Gantian dalam kita Muslim ngomong, jelas saudara. mengatakan ya itu di mana saya mendengar seperti begini. Berbuat berzina, pokoknya berbuat dosa dan berzina maka kamu akan masuk surga. Apakah kita berbuat zina dan berbuat dosa itu masuk surga? Nah, itu sebuah perbedaan Biadab kita, juga. Bang Juma. Jangan pancing emosi saya, Bang ya. Mohon, please. Lanjut. Jangan Lanjut, kau berbicara mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di Oke. dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja. Yang tidak Gimana, didasari oleh kebohongan, satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan.
Hukum Pindahkan Taurat. semua. Maksudmu Kristen berbohong Hei, gitu? itu bukan ajaran Kristen. Cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit aja sudah bohong. Loh, Saya Bang minta Juma, dasar Kristen kekristenan bohong gitu. yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa Agama itu? Apa? Kristen, Ya, itu hukum apa? Taurat. Yesus mengajarkan jangan Hukum berbohong. Taurat itu hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan? Tidak ada di dalam Yesus agama itu Kristen. mengajarkan Diam jangan dulu. berbohong Ibu, juga. ibu, Enggak. tolong ibu, please. Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan, tunjukkan satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? oke. Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan, mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen, mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga, mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun. Loh, itu udah salah, Bang. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen, satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum. Tidak ada. Abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan 13 surat Paulus ini. Kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes? Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Wahyu itu punya Yesus Wahyu itu? Kristus. Tuh. Bohong. Coba lihat. Bohong. Bohong Ada pasti. wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, Iya. wahyu Iya. pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini ada Wahyu. Hitung Dinda. 5, 6, Wahyu Yesus Kristus kan? 7, Iya kan? 8. Lalu aku ambil. Kalian jangan kalian porsi waktunya cuma. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman Ada. kami ini, karena kami Ada, rahmatan lil Dina. alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah Paham ya? kamu, Bang. Baik. Itu Karena terserah Anda kamu. tidak sanggup, kembali Oke, saya baik. pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh, Bang? Silakan. Udah bagus tadi tempatnya cincin saya. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran Bahwa dia mengatakan, kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta
yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar. Di mana tertulis wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini cuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Kata akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dengar dulu, Bu. Melalui Bu, dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Mana yang tertulis aku syahadat aku hari ini? Surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga Firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Kalau nggak ono ya sudah bang. Kosong. Begini pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup. Gitu. Loh, kok harus sama dengan dalil Anda? Oke. Sekarang kenapa harus sama dengan dalil Anda? Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci. Iya, kan? betul. Nah, Yes. orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak? Hah? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh iblis. Dicoba iblis. Nabi Muhammad tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, kok bisa kayak gitu pertanyaan? Siapa bilang Muhammad Matius tidak 1, Matius 4 nomor 1. Coba di mana coba saudara tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan dibawa, enggak harus dibawa. Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas 4. Oke, jadi nomor 6. Jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok dirubah pertanyaannya? Bukan dirubah, merujuk kepada pernyataan Abang. Jadi yang dibawa-bawa oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, kok lo lari malah ke situ? Lah, gimana dong? Anda ingin membandingkan, bukan? Permasalahan tadi. Kalau lari ke situ, Bang. Kalau di permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan kepada ini sudah lari dari tema kita, ini udah jauh kali dari tema ini. Nabi Muhammad kan kepada begini. Tidak ada lagi cuma apa namanya sisa kubur, tidak ada lagi. Iya, itu kata siapa? Kata siapa? Begini. Kata siapa? Nggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang.
pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah, Ya. tadi Terus? kan abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Ya. Pertanyaan abang Di toh? mana dia? Di mana dia? No. Di bawah. Oke, jadi Di bawah. jadi